Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Nabza yang beranggotakan saya Felita Rama Gisela dengan NPM 055, Linda Anggreheni dengan NPM 006, dan Puji Sri Rahayu dengan NPM 025. Kami akan membahas sosialisasi tentang ganja. Ganja merupakan salah satu dari jenis narkotika yang asalnya dari tanaman Cannabis sativa. Tanaman ganja termasuk dalam jenis narkotika yang sering disalahgunakan. Nama lain dari ganja yaitu kanabis atau marijuana. Ganja bisa menimbulkan efek samping seperti 1. Mulut dan tenggorokan berasa sangat kering. 2. Sulit mengingat. 3. Nafsu makan meningkat. 4. Euforia atau rasa senang berlebih. 5. Denyut nadi dan jantung lebih cepat. Kemudian ada bahaya ganja bagi tubuh. Yang 1, merusak otak. Tanaman ganja dapat memicu gangguan pada kemampuan berpikir dan dapat merusak struktur otak. 2. Menyerang paru-paru. Kandungan tar yang terdapat dalam ganja disebut 3 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan tar tembakau, sehingga hal tersebut tidak baik bagi kesehatan paru-paru. Sosialisasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Puji Sri Rahayu akan melanjutkan sosialisasi tentang bahaya ganja bagi tubuh. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan akibat penggunaan ganja. Dengan mengonsumsi ganja, detak jantung akan lebih cepat dari biasanya dan menjadi tidak teratur. Yang keempat, gangguan mental. Penggunaan ganja dapat memperburuk atau meningkatkan risiko gejala psikotik pada pengidap skizofrenia. Penggunaan ganja juga bisa menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, delusi, rasa cemas, dan serangan panik. Yang kelima, mudah sakit. Seseorang yang mengonsumsi ganja akan lebih mudah sakit. Hal tersebut disebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang melemah membuat seseorang mudah terserang penyakit dan susah untuk menyerang infeksi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pengguna ganja. Yang pertama, terlihat lemas. Biasanya orang yang kecanduan ganja akan terlihat lemas, kurang energi, dan kehilangan motivasi. Biasanya ada perbedaan yang signifikan dengan orang tersebut. Pecandu ganja juga akan tidur hingga larut malam. Kebiasaan tidur yang buruk adalah tanda umum dari penggunaan ganja. Yang kedua, punya bong, kertas linting, dan alat lainnya yang digunakan untuk merokok atau menyimpan ganja. Yang ketiga, tertawa tiba-tiba atau tertawa pada hal-hal yang tidak lucu. Pecandu ganja biasanya akan tertawa tiba-tiba atau tertawa pada hal-hal yang benar-benar tidak lucu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu pembuat masalah. Seseorang yang mengalami kecanduan dengan ganja akan selalu membuat masalah. Mereka terlihat seperti selalu membutuhkan uang, sehingga membuat orang yang kecanduan ganja akan terlibat dengan masalah hukum. Yang kemudian yaitu ketakutan. Orang yang kecanduan ganja biasanya selalu merasa ketakutan atau paranoid. Mereka selalu merasa curiga dan ketakutan kalau ada orang yang menangkapnya. Ganja sendiri termasuk dalam narkotika golongan pertama yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk narkotika golongan 1, ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lalu, tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan kelangsungan hidup bangsa,
sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk menangani kejahatan narkotika ini. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penyalahgunaan perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya Kak izin bertanya. Silahkan. Apa saja zat adiktif yang terkandung dalam tanaman ganja? Dan apakah ganja juga mengandung zat yang berguna bagi tubuh atau kesehatan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Kak. Ya, silahkan. Izin bertanya. Kalau polisi menemukan ganja, lalu ganja tersebut disita. Nah, ganja tersebut diapakan ya? Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada? Saya izin bertanya. Silahkan. Di sini saya pernah mendengar jika ganja memiliki dampak positif dalam penyembuhan beberapa penyakit seperti glukoma atau kerusakan pada bola mata, Alzheimer atau penurunan daya ingat, dan fibromialgia atau gangguan rematik. Lalu apabila seseorang menanam ganja sendiri dengan tujuan untuk kesembuhan bagi penyakitnya sendiri, apakah diperbolehkan dan bagaimana? Apakah termasuk melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau tidak? Tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan kami cukupkan untuk 3 penanya saja ya. Kemudian pertanyaan pertama akan dijawab oleh Puji. Silakan Mbak Puji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ken. Pertanyaannya, apa zat adiktif yang terkandung dalam tanaman ganja, dan apakah ganja juga mengandung zat yang berguna bagi tubuh atau kesehatan? Nah, sifat adiktif narkoba lebih rendah jika dibandingkan dengan heroin, sabu, ataupun butau. Namun, fakta zat adiktif pada ganja juga memiliki ratusan zat psikoaktif dan tetrahidrokannabinol atau THC. Dan ini adalah senyawa yang paling aktif pada ganja. Senyawa THC juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunanya. Meskipun demikian, dalam kandungan ganja juga terdapat senyawa aktif cannabidiol atau dikenal dengan CBD. Senyawa yang satu ini dianggap penting dalam dunia kesehatan dan dikatakan sebagai senyawa baik di dalam ganja. Dalam ratusan senyawa yang ada pada ganja, CBD justru mengurangi atau menekan efek halusinasi yang disebabkan zat lain di ganja tersebut. Tetapi efek positif dari CBD yang terkandung di dalam ganja tersebut berlaku dalam kadar dosis yang sesuai penggunaan. Maka dari itu, agar masyarakat tetap bijak memilah apa yang perlu dikonsumsi dengan mengetahui kegunaan dan efek dari bahan tersebut secara menyeluruh. Tidak semata hanya membaca sekilas bahwa ganja punya manfaat lantas tiba-tiba mengkonsumsi tanpa tahu kadar konsumsi dan efek samping dari ganja itu terhadap tubuh. Dari saya cukup, Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Puji. Apakah bisa diterima Mbak Ken? Bisa diterima Kak, terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan kedua, saya akan jawab dari pertanyaan Mbak Alisa Putri ya. Kalau polisi menemukan ganja kemudian disita, lalu diapakan ganja tersebut? Jadi, ganja tersebut akan dilakukan pemusnahan sesuai standar dan prosedur. Standar yang berlaku yaitu yang pertama, jangan sampai ganja tersebut bisa digunakan lagi oleh orang lain. Yang kedua, tidak membahayakan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan polusi, baik air maupun udara. Apakah bisa diterima, Mbak Alisa? Iya, bisa diterima, Kak. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfia Nurwardana. Pertanyaannya yaitu seseorang yang menanam ganja sendiri dengan tujuan kesembuhan, apakah termasuk melanggar undang-undang? Nah, itu sesuai dengan pasal 111 ayat 1 dan juga ayat 2, di mana untuk pasal 111 ayat 1, yaitu berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian untuk ayat 2 berbunyi, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Sehingga berdasarkan pada pasal dan ayat 1 dan ayat 2 sudah jelas bahwa seseorang tersebut meskipun tujuan dalam menanam ganja untuk pengobatan, namun tetap dianggap melanggar hukum. Sehingga penanam tersebut dapat dipidana dan juga didenda. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Linda. Apakah bisa diterima, Mbak Lutfia? Bisa, terima kasih banyak. Ya, untuk sosialisasi pada kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.